wala yatlubu arsyan lisalal. Summa asyarul musannif liqaidatin biqaulihi wa kullu udwin ukhidah ay kuti'ah min mafsilin kamirfakin wa kuin fa fihil qisas wa ma la mafsala lahu la qisasa fihi wa'lam anna shijajar ra'si wal wajhi ashradun. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haidar. Muhib Mahrus Said Rehan mana? Miftah Said Ahmad Al-Hamid Saifuddin Laishfi Said Hussein Habsyi Abdullah Muhammad Said Taufik Saqaf Muhammad Iqbal Muhammad Dia Ramadan Gus Rashid Rizki Muktafi Allah isfi Caknya yang sakit banyak yang sakit Rosyad Hilman Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi amin. Wa tuqtalu ya. Wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Wa tuqtalu dan dibunuh al jama'atu sekelompok orang. Bil wahid dengan satu orang. Jelas ya, kalau qatilnya banyak tetap ya. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan lau ijtama'a ahlu Sun'a ala qatli wahidin minal muslimin la qataltuhum alaih. Kalau orang Sun'a semuanya, Sun'a itu nama kota di Yaman sana, Yaman Utara. Kalau orang Sun'a semuanya berkumpul dalam membunuh satu orang, tak bunuh semuanya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jelas ya? Dengan catatan yang pertama, in kafa'ahum, kalau memang kufu. Ya, kalau tidak kufu seperti membunuh orang Kristen atau membunuh Buddha, ini tidak kufu, maka tidak bisa dikisos. Syarat yang kedua, wa kana fi'lu kulli wahidin minhum lau infaroda kana qatilan. Dan ada itu pekerjaan setiap orang, kalau infaroda sendiri kana qatilan maka akan menjadi membunuh. Jelas ya? Jadi pekerjaan tersebut masing-masing akan membunuh. Kalau sendirian. Jadi
Misalnya ada yang nusuk sini, nusuk sini, nusuk sini. Ya, ini kalau sendirian pasti apa? Membunuh. Jelas. Kalau ada yang motong telinga, ada yang motong tangan, ada yang motong leher, siapa yang dibunuh? Yang motong leher. Yang motong telinga sama yang motong tangan tidak dibunuh. Karena pekerjaan dia tidak membunuh lo infaroda. Paham ya? Jadi sekelompok orang membunuh satu orang. Itu kalau pekerjaan mereka masing-masing itu setiap orang bisa membunuh, ya berarti dikisos bareng-bareng, semuanya dikisos. Wadah. Itu syarat kedua. Jadi masing-masing pekerjaan harus apa? Bisa membunuh. Tsumma asyara al-musannif, kemudian memberi isyarat atau petunjuk itu musannif li qaidatin pada sebuah kaidah biqaulihi wa kullu syakhsain, dan setiap dua orang jaral qisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atraf. Setiap dua orang apabila di antara mereka ada apa? Pertikaian. Paham ya? Jaral qisasu bainahuma fil nafsi, apabila akan ada kisos antara keduanya ini di dalam nyawa, maka yajri bainama fil atraf, maka juga ada kisos fil atraf. Maksudnya apa? Dua orang ini kalau salah satu membunuh yang lain itu kena kisos, maka kalau memotong anggota tubuh juga kena kisos. Artinya dua orang ini sama-sama merdeka, sama-sama apa? Muslim atau sama-sama kafir, kan begitu ya? Seandainya membunuh orang merdeka bunuh orang merdeka, atau budak bunuh budak, muslim bunuh muslim, kafir bunuh kafir, itu kan kena kisos. Maka kalau motong bagaimana? Juga sama. Motong juga kena kisos. Bunuh nyawa dibalas nyawa, tangan dibalas tangan, telinga dibalas telinga. Ya. Yajri bainama fil atraf, maka juga berlaku bainama antara keduanya fil atraf, di dalam anggota-anggota badan. Allati, yang litilkan nafsi, pada jiwa tersebut. Fakama, maka sebagaimana yustaratu fil qatil kaunu mukallafan. Nah ini sebagaimana disyaratkan dalam sebuah pembunuhan disyaratkan mukallaf. Maksudnya ini ya. Kan tadi saya hanya mencontohkan yang kufu saja ya. Masih banyak syarat-syarat yang lain, diantaranya adalah mukallaf. Yustaratu fil qati' li tarafin kaunu mukallaf, maka dalam memotong torof, memotong anggota badan juga sama, syaratnya harus mukallaf. Jadi syaratnya sama seperti bab kisos tadi itu, ya mukallaf, ya kufu dan sebagainya. Jelas ya? Wa hina idzin faman la yaqtulu bi syakhsin la yuqta'u bi tarafihi. Maka ketika itu wahina idin, dan ketika itu faman la yuqtal, orang yang tidak bisa dibunuh. Faham? Bisyaksin, karena membunuh seseorang, maka la yuqta, maka juga tidak bisa dibunuh bitarafi, dengan membunuh, dengan memotong anggota badannya. Orang yang tidak bisa dikisos karena membunuh, maka juga tidak bisa dikisos karena memotong anggota badan. Contoh, anak kecil belum balik, kalau membunuh kan
Dikisos. Maka kalau anak kecil tuh motong kakinya orang, apakah dikisos? Tidak. Jelas. Orang Islam bunuh orang Kristen dikisos apa enggak? Enggak. Maka kalau orang Islam motong kakinya orang Kristen tidak dikisos juga, tidak dipotong kakinya. Ya, diganti dengan diat, Syurutu wujubil qisas fil atraf. Sekarang syarat-syarat wajibnya qisas di dalam atraf, ya, anggota badan. Wa syaraitu wujubil qisas fil atraf, dan syarat-syarat wajibnya qisas di dalam anggota badan ba'da syaraitul madhkura, setelah syarat-syarat yang tersebut di atas, fi qisasin nafsi, di dalam qisasnya nyawa, itsnan, 2. Dalam pembahasan sebelumnya ada syarat untuk qisasnya nyawa. Kalau bunuh ada qisas, ada syaratnya. Sekarang bagaimana kalau qisas di dalam anggota badan? Ya, ada syaratnya tambahan. Apa itu? Al-ishtirak fil ismil khas. Ishtirak harus sama persis di dalam nama khusus. Artinya litarafil maqtu', untuk anggota yang dibunuh. Namanya harus persis, tidak boleh keliru. Wa bayyanahu, dan menjelaskan perkara ishtirak tadi itu. Siapa yang menjelaskan? Al-musannif, penulis kitab, biqaulihi, dengan ucapannya al-yumna bil yumna. Ini maksudnya. Jelas? Potong tangan kanan, ya berarti qisasnya juga tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri, walaupun sama-sama tangan, apalagi diambil kakinya, tidak boleh. Ada orang tangan kanannya apa? Tangan kanannya terpotong. Ada orang tangan kanannya terpotong, buntung, tidak punya tangan kanan. Dia pakai pedang dengan tangan kiri, motong tangan kanannya orang, del. Apakah dikisos? Paham tidak? Ada orang tangan kanannya terpotong, dengan tangan kiri dia motong tangan kanannya orang, del. Apakah dikisos? Apakah dikisos? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak punya tangan kanan. Bagaimana cara ngisosnya? Tangan kiri diberikan, tidak bisa. Faham? Apalagi dikasihkan kakinya, telinganya, tidak bisa. Jelas ya? Itu maksudnya al-ishtirak fil ismil khas. Ishtirak memiliki kesamaan di dalam nama khususnya. Kamu motong tangan, maka aku ambil tangan. Tangan dibalas tangan. Ada nama khusus, apa itu? Tangan kanan. Maka juga harus tangan kanan. Paham enggak? Jelas ya? Al-yumna bil yumna, ay tuqta'ul yumna masalan. Diambil yang kanan, misalnya min udhunin, daripada telinga, awyadin, atau tangan, aurijin, atau kaki. Bil yumna min dzalik, dengan yang kanan daripada hal tersebut, artinya telinga, kaki, dan telinga, tangan, dan kaki. Wal yusra, dan yang kiri, bima dzukir, dari yang disebutkan tadi. Bil yusra juga diambil karena memotong yang kiri. Yang kiri dipotong gara-gara motong yang kiri. Jadi yang kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Mimma dzukir wa hina idzin, maka dan ketika itu fala tuqta'u yumna biyusra wala aksuh, maka tidak boleh kanan dipotong gara-gara motong kiri. Faham? Ada orang motong tangan kiri, terus dikisos kanannya yang dikisos, tidak boleh. Ya, dengan tangan kanan dia motong tangan kiri, del. Mana yang dipakai motong? Ini potong, tidak bisa. Memang yang motong ini, tapi kisosnya harus ini yang kiri. Jelas? Orang kan biasanya gitu ya. Mana tangan yang nakal itu, yang pakai motong? Nih tak potong juga, tidak bisa. Harus sama. Al-ishtirak fi ismil khas. Wadih. Wasani, yang kedua, an la yakuna bi ahli tarafaini syalal. Nah ini, tidak kufu. Tidak boleh di salah satu taraf tadi itu ada syalal. Ada apa? Ada syalal, apa syalal? Syalal itu tidak berfungsi, disfungsi ya.
atau bisa dibilang lumpuh, tangannya lumpuh ini lumpuh, ini namanya syalal, tidak berfungsi. Paham ya? Lumpuh itu tidak harus mati rasa. Dulu itu ada santri Sunnah Salafiyah, kecelakaan, sarafnya kejedit di sini. Gara-gara telat dalam pengobatan, akhirnya tidak bisa diobati. Nyari orang Kalimantan, nyari dokter di Kalimantan, tidak ada yang mampu angkat tangan. Dibawa ke Pasuruan, kata yang Pasuruan, telat sampean. Ya, kejepit di sini. Satu saraf kejepit, tangan kan nggak bisa gerak. Tidak bisa sudah. Padahal ini kejepit cuma satu. Ya. Satu tapi menentukan. Paham ya? Jadi kalau ada syalal maka tidak bisa apa? Karena ada kufu ya. Fala tuqta'u, maka tidak dipotong yadun, tangan, aurijlun atau kaki, sahihatun, yang sehat, bisyalla, dengan yang gara-gara motong yang cacat, yang lumpuh. Ada orang tangannya lumpuh dipotong del, terus dikisos, yang motong tangannya sehat semua, kisos apa ndak bisa, ndak kufu. Ya, tidak kufu. Apa itu syalla? Apa syalla itu? Apa syalla itu? Sing rasanya manis-manis sepet ya. Wahyallati la amalalaha. Syalla artinya allati yang la amalalaha, tidak bisa bekerja. Faham ya? Tidak punya kemampuan bekerja, lumpuh sudah. Kalau dibalik bagaimana? Dibalik ada orang tangan kirinya lumpuh. Tangan kirinya lumpuh. Jelas ya? Dia motong tangan kirinya orang sehat. Lawannya ini sehat, tangan kirinya dipotong. Del. Apakah kisos? Nah, kalau dibalik kisos. Ya. Fatuqta'u bisahiha alal masyhur, ada khilaf. Jelas? Motong tangan sehat, sedangkan tangannya dia sendiri apa? Lumpuh. Kan motongnya pakai tangan kanan ya. Tangan kirinya lumpuh. Motong tangan kirinya orang sehat. Yang dipotong sehat. Apakah dikisos? Dikisos. Jadi tangan kirinya dia yang lumpuh dipotong juga. Paham? Kalau orang sehat motong tangan lumpuh tidak dikisos. Tapi orang yang lumpuh motong tangan sehat dikisos. Jelas? Illa, kecuali ayakula adlan, berkata dua orang adil, min ahlil khibrah, daripada orang yang ahlul khibrah. Ahlul khibrah itu pengalaman ya. Pengalaman. Daripada orang yang pengalaman, annasyalla idza quti'at la yang qati'ud dam. Nah, beda lagi nih. Ada orang yang pengalaman, dokterkah atau siapa, mengatakan, oh jangan dipotong, bahaya. Ya, tangan kalau lumpuh jika dipotong akan apa? Pendarahannya tidak bisa dihentikan. Pendarahannya tidak bisa dihentikan. Wah, kalau begitu bahaya. Akhirnya bisa kehabisan darah, bisa mati nanti. Jelas ya? Bahaya. Jadi jangan dipotong. Enggak jadi dikisos. Bal tanfatihu afahul uruq. Tapi mulut-mulut uratnya akan terbuka, wala tansaddu, dan tidak bisa tertutup, bil hasm, dengan ditutup. Hasm itu metode untuk apa? Untuk menutup urat saraf. Ya. Ada yang digoreng, paham ya? Ada yang dinyonyokkan dengan api, bara api. Jelas?
Jadi setelah dipotong, dimasukkan ke penggorengan, nyes. Akhirnya mateng, jadi luka bakar. Luka bakar setelah beberapa lama kering, sehat, ya. Atau dinyonyokkan ke bara api, nyes. Ya. Jadi lukanya luka bakar. Itu metode untuk menutup apa? Menutup apa? Urat-uratnya ya, supaya darahnya tidak terus mengalir. Paham? Wa yushtaratu ma hadza ayyakna'a biha mustawfiha. Tapi dengan syarat ayakna'a, apa yakna'a? Rela. Apa yakna'a? Legowo. Yakna'a itu legowo, rela, plong, lapang dada. Biha dengan keputusan tidak memotong tadi itu, mustawfiha orang yang apa? Orang yang berhak untuk menuntut kisos ya, korban. Korbannya legowo. Kan dia berhak untuk kisos, tapi kata dokter ini nggak boleh dikisos karena nanti bakal apa? Bakal nggak bisa ditutup nanti sarafnya. Nanti kehabisan darah. Kalau korbannya ini legowo, oh ya wis tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Wala yatlubu arsyan li syalal. Dan tidak meminta apa? Arsy, diat maksudnya ya. Arsy itu ganti rugi. Maksudnya apa? Diat, tidak minta diat li syalal. Dikatakan arsy karena ada lebih umum. Arsy itu lebih umum. Ganti ruginya anggota badan itu ada yang namanya diat, ada yang namanya hukumah. Kalau diat ditentukan oleh syariat, ya 100 onta itu disebut diat kamilah, diat sempurna. Kadang separuhnya, kadang sepertiganya. Kalau hukumah ini ditentukan oleh hakim. Hukumah ditentukan oleh hakim, ya. Jelas ya? Jadi kalau kemarin membahas tentang kisos, nyawa dibalas nyawa dibayar nyawa, sekarang membahas tentang anggota badan. Tangan dibayar tangan, kaki dibayar kaki dengan syarat memiliki kesamaan di dalam nama khusus. Artinya tangan kanan dibayar dengan tangan kanan, telinga kanan dibayar dengan telinga kanan. Syarat kedua, tidak dalam kondisi lumpuh. Ya. Kalau orang itu tangannya lumpuh, dipotong, maka tidak bisa dikisos dengan mengambil yang sehat karena tidak kufu. Faham ya? Tapi kalau ada orang motong tangan kanannya orang yang sehat, sedangkan pelakunya tangan kanannya lumpuh, tetap dikisos. Kecuali kalau ada orang yang berpengalaman, dokter atau yang lainnya mengatakan bahwa jika dikisos berbahaya. Kenapa? Karena urat-uratnya ini tidak akan bisa tertutup, ya. Kan lumpuh, ngerti lumpuh? Lumpuh itu berarti kan sarafnya sudah tidak fungsi. Jadi kalau sudah dipotong dia ya isi itu sudah tidak bisa mengkerut, paham? Tidak bisa. Kalau orang yang normal ketika dipotong ada rasa sakit, berdenyut kan begitu. Hah? Tapi kalau orang yang sudah lumpuh tidak ngefek sudah. Ya, jadi ya terbuka terus sarafnya, tidak bisa ditutup. Wadah. Ini berbahaya maka ya tidak usah dipotong dengan catatan apa? Korbannya
ndak nuntut, korbannya legowo. Dengan pemberitahuan itu korbannya apa? Legowo, ndak nuntut macam-macam. Oh ya wis, tak apa-apa. Jelas? Dan yang ngomong tadi itu harus disyaratkan dua orang adil dan ahlul khibrah. Al khibrah ini orang yang sudah pengalaman, ya. Bukan sekedar teori, tapi memang pengalaman. Teori itu kadang tidak membuktikan apa-apa. Makanya orang Hadramut mengatakan apa? Is'alil mujarrib, ya, wala tas'al tabib. Is'alil mujarrib wala tas'al tabib, ya. Tanyakan kepada orang yang sudah berpengalaman, jangan tanya sama dokter, ya. Artinya apa? Kadang-kadang dokter itu hanya teori, terutama dokter magang, kan begitu. Dokter baru, dokter magang, si baru lulus, ya, teori aja. Beda dengan dokter yang berpengalaman. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.